Pernah nggak sih kalian ngelihat sebuah media pembelajaran, entah itu video atau aplikasi, yang visualnya keren banget, tapi pas dipakai belajar malah bikin pusing? Atau sebaliknya, materinya bagus tapi cara nyampeinnya nggak efektif? Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Jadi kali ini kita bakal bedah satu resep rahasia di dunia desain instruksional yang bakal mastiin media pembelajaran kita nantinya gak cuma bagus di mata saja, tapi juga beneran masuk ke otak. Kita bakal bahas model pengembangan Dick and Carey. Jadi model ini sesuai dengan namanya ya, model ini pertama kali dikenalin sama Walter Dick dan Lou Carey lewat buku legendaris mereka, The Systematic Design of Instruction. Jadi ini bukan model kemarin sore ya, ini adalah nenek moyangnya desain instruksional yang sudah teruji puluhan tahun. Dan kenapa kita harus belajar tentang model ini? Karena Dick and Carey itu adalah penganut pendekatan sistem. Artinya setiap langkah, mulai dari nentuin tujuan sampai evaluasi akhir, semuanya saling kunci. Kalau satu langkah saja meleset, sistemnya bakal terganggu semua. Dan di model Dick and Carey ini, dia punya 10 langkah yang cukup detail. Dan di video ini kita bakal bedah satu persatu langkahnya secara mendalam, supaya kalian punya gambaran gimana cara bikin sekaligus evaluasi media yang benar-benar high quality. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi seringkali orang bikin media pembelajaran cuma karena pengen gaya-gayaan pakai teknologi. Padahal di model Dick and Carey kita berangkat dari masalah. Apa sih yang siswa nggak bisa? Apa sih yang perlu diperbaiki? Tujuan di sini harus jelas dan bisa diukur. Misal siswa mampu mengoperasikan software desain 2 dimensi, bukan cuma siswa paham desain. Tujuannya harus clear supaya kita tahu arah medianya nanti mau dibawa kemana. Langkah kedua, analisis instruksional. Jadi setelah tahu tujuannya tadi, sekarang kita preteli tujuan tadi itu. Jadi untuk bisa mengoperasikan software desain sebagai tujuan utama tadi, kemampuan apa yang harus dimiliki sebelumnya? Oh, mereka harus tahu fungsi toolbar. Dan sebelum tahu toolbar, mereka harus tahu cara install softwarenya dulu. Di sini kita bikin peta kompetensi, kita urutin dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Ini krusial banget biar media yang kita buat nggak melompat-lompat materinya. Langkah ketiga, analisis siswa dan konteks. Nah, di sini kita jadi detektif. Jadi kita riset siapa yang bakal nonton media kita. Apakah mereka mahasiswa yang suka visual clean, modern, atau anak SMK yang lebih suka hands-on tutorial. Kita juga harus lihat konteks di mana mereka bakal pakai media ini, di kelas yang ada proyektornya kah, atau di rumah masing-masing pakai HP kah. Kalau mereka rata-rata pakai HP dengan sinyal terbatas, ya jangan bikin media yang ukurannya bergiga-giga, secukupnya saja. Langkah keempat, menulis tujuan performansi. Nah, tujuan yang di langkah pertama tadi kita bikin jadi sangat teknis pakai rumus ABCD. A, audience, siapa sasarannya. B, behavior, apa tingkah laku yang mau ditunjukkan. C, condition, dalam keadaan apa mereka dites. D, degree, seberapa hebat standar keberhasilannya. Contohnya misal diberikan sebuah gambar sebagai condition, siswa atau audience dapat menyebutkan 5 fitur utama behavior dengan benar tanpa melihat buku. Degree, ini yang jadi patokan kita pas bikin soal ujian nanti. Langkah kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Uniknya Dick and Carey, kita bikin soal ujiannya sebelum bikin materi ya. Kenapa? Biar sinkron. Instrumen ini harus nyambung sama tujuan ABCD tadi. Kalau tujuannya menyebutkan, ya instrumennya bisa tes lisan atau pilihan ganda. Kalau tujuannya mempraktikkan, instrumennya harus rubrik penilaian praktik. Disinilah aspek evaluasi mulai kental terasa, karena kita nentuin gimana cara kita tahu kalau media kita nanti sukses atau gagal. Langkah keenam, mengembangkan strategi instruksional. Setelah alat ukurnya siap, sekarang kita susun strateginya. Nah, di sini kita ngerancang alur pembelajarannya, mulai dari gimana cara narik perhatian siswa dari awal, gimana cara nyampein materi, sampai gimana cara ngasih feedback. Strategi ini bakal jadi blueprint atau kerangka sebelum kita benar-benar bikin produknya. Langkah ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar.
Nah, ini waktunya eksekusi. Berdasarkan strategi kita tadi, kita mulai bikin media. Apakah itu video, modul cetak, atau media interaktif? Poin penting di sini adalah memilih. Kalau ternyata sudah ada materi yang bagus dan cocok di internet, kita nggak perlu bikin dari nol. Kita bisa pilih dan adaptasi. Tapi kalau nggak ada, ya kita produksi sendiri kebutuhan spesifik siswa kita. Langkah ke-8, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Nah, ini bagian paling krusial. Media yang udah jadi nggak boleh langsung disebar gitu aja. Kita harus uji coba lewat 3 tahap. Yang pertama, one to one, tes ke 3 orang siswa, dari yang pintar, rata-rata, hingga di bawah rata-rata. Tujuannya buat nyari kesalahan dari media kita ini. Lalu yang kedua, small group. Jadi kita tes ke 10-20 orang buat lihat apakah medianya ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, field trial, yaitu dengan uji coba di kelas beneran buat lihat kendala teknis yang ada di lapangan. Langkah ke-9, revisi instruksional. Jadi Dick and Carry itu gak linear tapi melingkar. Data dari evaluasi formatif tadi kita pakai buat ngerevisi. Bukan cuma medianya yang direvisi, tapi tujuannya yang ketinggian, atau analisis instruksionalnya yang ada yang kelewat. Disinilah kita menambal semua kekurangan supaya produk media kita benar-benar sempurna. Langkah ke-10, evaluasi sumatif. Ini adalah tahap final. Evaluasi ini biasanya dilakukan setelah seluruh sistem selesai diperbaiki dan dijalankan. Tujuannya buat ngebuktiin apakah media ini benar-benar bisa ningkatin hasil belajar dalam jangka panjang. Biasanya evaluasi ini dilakukan oleh pihak independen atau pengambil keputusan buat mutusin media ini layak dipakai terus atau enggak. Oke, tadi lumayan banyak ya 10 langkah-langkah, tapi kita coba deep dive sebentar ke langkah ke-8, yaitu evaluasi formatif. Nah, dalam dunia evaluasi media, kita nggak bisa cuma ngetes ke siswa doang. Kita butuh yang namanya validasi ahli. Nah, ahli di sini ada 2, yaitu ahli materi yang memastikan kontennya benar, gak ada misconception, dan juga ahli media yang mastiin visualnya proporsional, audionya jelas, dan navigasinya nggak ribet. Nah, instrumennya apa aja? Biasanya kita pakai angket atau kuesioner dengan skala Likert 1-5. Kita tanya soal kejelasan teks, kemudahan penggunaan, sampai daya tarik visual. Data dari para ahli dan siswa inilah yang jadi bahan bakar buat kita ngelakuin revisi di langkah ke-9 tadi. Lalu apakah model Dick and Carry ini sempurna? Sebenarnya enggak juga. Kelebihan model ini sangat sistematis. Kalau kita ikutin langkahnya, media kita dijamin punya kualitas tinggi karena tiap tahap ada dasarnya. Tapi kekurangannya, model ini sangat kaku dan makan waktu lama. Bayangin aja, ada 10 langkah yang harus dilewati sebelum media kita dianggap benar-benar final. Jadi kurang cocok kalau kita memang lagi dikejar deadline yang cepet banget, karena model Dick and Carry ini memang butuh waktu. Oke, jadi kesimpulannya model Dick and Carry ini adalah panduan buat kita yang pengen jadi pengembang media pembelajaran yang profesional. Jadi bukan cuma sekedar bikin yang kelihatan keren, tapi yang benar-benar punya dampak nyata buat proses belajar siswa nantinya. Jadi gimana? Udah siap nerapin 10 langkah ini di tugas kalian selanjutnya? Kalau ada pertanyaan bisa diskusi di kolom komentar. Saya Vivian Bagas, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir.